Aku mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini akan menjelaskan profesi seorang TI dalam mata kuliah Etika Profesi kelas A, yaitu terdiri dari 1. Dava Maulana Wisesa, terus 2. Saya sendiri Siti Solaika, 3. Sugiatmi. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, saya izin menjelaskan tentang database administration. Untuk profesi database administrasi ini mempunyai deskripsi, yaitu seorang admin dalam pengelolaan sistem komputer bekerja secara khusus untuk melakukan perawatan atau maintenance ruang lingkup database serta mengarahkan semua kegiatan keamanan data. Buat tanggung jawab utama dari profesi ini sendiri adalah menjaga integritas data. Database administrator memegang kendali atas basis data perusahaan yang hanya dapat diakses oleh pihak yang memegang otoritas. Admin database bekerja bersama sistem manager untuk menyesuaikan kapasitas database dengan kebutuhan perusahaan. Next. Untuk kategori database administrator di lapangan itu, yang pertama sistem database administrator. Secara umum, ruang lingkup sistem database administrator meliputi aspek teknik pengelolaan, kemudian yang teknis pengelolaan database termasuk memperbarui software dan debug kode serta merancang sistem keamanan untuk melindungi database. Untuk yang selanjutnya bisa next. Untuk kedua, application database administrator. Application database administrator ini bertanggung jawab terhadap kegiatan penggunaan database. Tugasnya merancang arsitektur data, model data, hingga menunjang penggunaan database untuk aplikasi tertentu. Untuk tanggung jawab DBA sendiri, yang pertama ada komisi dan install aplikasi baru dan menyesuaikan aplikasi yang ada untuk membuat cocok untuk tujuan. Kemudian yang kedua, mengelola aspek keamanan dan pemulihan bencana dari basis data. Yang ketiga, bekerja sama dengan manajer proyek TI, pemrograman basis data, dan pemrograman multimedia. Yang keempat, memastikan bahwa basis data beroperasi secara efisien dan tanpa kesalahan. Kemudian yang kelima, mencadangkan dan memulihkan data untuk mencegah kehilangan data. Yang keenam, memetakan desain konseptual untuk database yang direncanakan. Yang ketujuh, ada kontrol hak asas dan hak istimewa. Dan yang kedelapan, mengembangkan, mengelola, dan uji cadangan dan rencana pemilihan. Next. Kemudian ada organisasi khusus atau special organization di profesi database administrator sendiri. Profesi administrator database diperlukan hampir ke seluruh organisasi atau perusahaan. Karena bagi perusahaan atau organisasi, keberadaan database atau basis data ini memiliki fungsi dan peran penting dalam mendukung proses bisnis agar lebih efektif dan efisien. Sebab database itu merupakan salah satu komponen utama dalam sistem informasi yang merupakan dasar dalam menyediakan suatu informasi bagi para pemakai atau user. Next. Untuk keahlian database administrator sendiri, yang pertama, memiliki kemampuan administrasi yang baik sebab ia akan merancang, memelihara, dan memperbaiki database suatu perusahaan. Yang kedua, menguasai bahasa pemrograman database, misalnya OGL, IRD, SQL, XML, dan XQuery, dan desain database secara mendalam. Keahlian database ini dalam bahasa pemrograman. Kemudian yang ketiga,
Ketiga, menguasai berbagai teknik optimalisasi atau tuning, backup, dan maintain database. Yang keempat, menguasai secara mendalam salah satu atau lebih RDBMS beserta tools yang ada. Yang kelima, menguasai teknologi server, storage, operating system yang berkaitan dengan implementasi database. Dan yang keenam, memiliki kepekaan terhadap bisnis dan memahami persyaratan bisnis dalam IT. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Solekah. Oke, aku ulangi. Sertifikasi DBA atau Database Administrator itu ada beberapa. Pertama, itu program profesional bersertifikat Oracle. Program ini tuh mencakup 3 tingkatan sertifikasi. Dimulai dengan Oracle Database Administrator Certificate Associate, maju melalui Oracle Database Administrator Certificate Profesional, dan berpuncak dengan Oracle Database Administrator Certificate Master. Nah, setiap sertifikasi ini memiliki versi khusus, yang mana kita harus memperbarui sertifikasi setiap kali Oracle versi baru keluar dari jalur produksi. Terus yang kedua itu ada Microsoft Technology Associate atau MTA untuk database. Nah, MTA ini yaitu sertifikasi pengantar yang memperkenalkan berbagai konsep dasar dan merupakan prasyarat untuk tingkat karyawan. Terus yang ketiga itu ada rekanan solusi bersertifikat Microsoft atau MCSA untuk SQL 2016 atau SQL Server 2012-2014. Nah, MCSA ini membawa keahlian yang mencakup sistem di tempat dan berbasis cloud. Nah, SQL 2016 ini mencakup 3 hal, yaitu pengembangan basis data, administrasi basis data, dan pengembangan intelijensi bisnis. Masing-masing membutuhkan 2 tes. Untuk SQL Server 2014 hanya satu lagu yang ditawarkan dan sertifikasi memerlukan 3 tes. Setiap versi akan memenuhi syarat untuk posisi sebagai pengembang basis data. Terus yang keempat itu ada solusi bersertifikat Microsoft MCSA. Sertifikasi utama untuk mengembang basis data, analisis atau administrator, muncul dalam 2 variasi, jalur yang berfokus pada platform basis data dan jalur kedua untuk profesional intelijensi bisnis. Sertifikasi MCSA ini adalah prasyarat, sebagai prasyaratnya untuk melakukan MCSA. Dan sertifikasi ini juga tidak menentu, karena jalur platform data MCSA yang ada dihentikan pada tanggal 31 Maret 2017 dan diganti dengan manajemen data dan analisis analitik MCSA yang baru. Yang kelima itu ada Oracle Certificate Professional. Sertifikasi ini akan membuktikan kemampuan untuk menginstal dan mengoptimalkan server MySQL yang mengkonfigurasi keamanan replikasi, mengatur cadangan, dan tugas-tugas dasar lainnya. Sertifikasi ini membutuhkan ujian tunggal. Terus yang keenam itu ada sertifikasi Oracle Certificate Professional MySQL 5.6 Developer atau OCP. Sertifikasi ini memastikan kemampuan untuk menulis aplikasi dengan server database MySQL, mengambil keuntungan dari pemantauan kinerja dan diagnostik, replika multi-ulir, dan antarmuka NoSQL yang baru. Di antara fitur-fitur lainnya, sertifikasi ini juga membutuhkan ujian tunggal.
Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Oke, terima kasih. Bisa kembali ke slide sebelumnya. Selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Oke, terima kasih. Bisa dilanjutkan ke slide, oke. Jadi, isu etika terkait, database administration, yang pertama itu lupa untuk melakukan tes backup. Itu jadi kalau misalnya, pengguna SQL Server yang lama, yang konvensional, kita harus pakai perintah backup verify only untuk memastikan bahwa jaringan berfungsi dengan benar dan dapat menggunakan opsi checksum untuk memastikan bahwa database Anda tidak rusak. Nah, untuk melakukan restorasi database secara teratur pada sistem yang tidak dilindungi juga penting untuk memastikan bahwa jaringan itu siap dipulihkan kapan saja biar datanya tidak hilang. Lalu yang kedua, ceroboh saat menyiapkan pembatasan akses. Jadi, saat database itu, akses harus dibatasi karena kadang semua kesalahan tersebut dapat mengakibatkan hilangnya data, kerusakan data, pencurian, pemaparan data secara terbuka, atau bahkan perusakan atau penghapusan basis data. Meski kita mikirnya kayak, oh kita beri akses ke pengembang-pengembangnya itu tetap harus dibatasi agar tidak dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu kedua itu tidak dapat memelihara database secara konsisten. Nah, jadi itu database harus selalu dipelihara secara konsisten. Contohnya itu seperti melacak pemanfaatan CPU, pemeriksaan penggunaan memori, I/O rekaman, memblokir dan mengunci, dan memberikan ruang kosong yang tersedia untuk file log dan data lebih lanjut. Lalu yang keempat, menunggu sampai sistem mengalami isu untuk memonitor level muatan dan aktivitas. Jadi itu kita sebagai database administrator, kita nggak boleh menunggu sampai ada isu untuk memonitor level muatan dan aktivitas. Kita harus kayak selalu melakukan tes, kayak apa yang terjadi jika overload, apa yang terjadi jika ada yang terbreach seperti itu. Oke, lanjut ke selanjutnya. Contoh isu yang terjadi itu ada pada Microsoft Database Leak because of employee negligence pada akhir 2019. Jadi seorang security researcher itu menemukan sebuah database pelanggan Microsoft yang dapat diakses secara publik dan berisi sebanyak 250 juta masukan yang telah terakumulasi selama 14 tahun. Database tersebut itu isinya email, alamat IP dari pelanggan, lokasi geografi pelanggan, detail dan kasus bantuan pelanggan. Dan dapat catatan dari support agen dari Microsoft-nya kayak, ini, pelanggannya butuh apa agar benar. Database tersebut dapat diakses secara publik selama sebulan dan Microsoft langsung mengamankan pada hari yang sama kasus itu dilaporkan. Ini dapat terjadi karena di awal Desember 2019, Microsoft menggunakan versi terbaru dari Azure Security Rules. Karyawan Microsoft melakukan konfigurasi yang salah yang menyebabkan peraturan baru tersebut dan kebocoran yang tidak sengaja. Akses database juga tidak dapat dilindungi oleh kata sandi dan two-factor authentication. Yang seharusnya dilakukan Microsoft dapat mengurangi waktu kebocoran dari jika dilakukan monitoring riwayat pengguna dan reviewing aktivitas dengan aset yang sensitif. Oke, mungkin itu dari penjelasan dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.